Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Nadia Valeri. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif, dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom, kali ini kami memiliki informasi kebakaran menghanguskan sebuah rumah warga di Kabupaten Gianyar, Bali. Beruntung kebakaran tersebut tidak menimbulkan korban jiwa. Ya pemirsa, sejumlah fakta baru mengemuka usai Polda Jawa Barat memberikan keterangan resmi terkait buronan dalam kasus kematian Vina. Salah satunya terkait jumlah buronan yang semula disebut 3, tapi ternyata hanya 1 orang. Pemirsa, Ibunda Peggy Setiawan tak kuasa menahan tangis saat mendengar putra sulungnya terancam hukuman mati karena disebut sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Namun Ibunda Peggy yakin putranya tak bersalah. Ya lalu pemirsa, seperti apa suasana kediaman Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Usai ditetapkan sebagai tersangka, kita sudah terhubung dengan jurnalis iNews Toy Iskandar. Selamat malam, Toy Iskandar. Apa keterangan dari pihak keluarga Peggy pasca rilis tadi siang? Ya, selamat malam Nadia dan juga pemirsa. Saat ini saya berada di salah satu rumah kediaman Peggy Setiawan. Pemirsa, Peggy Setiawan alias Peron menunjukkan gestur tertentu usai dituduh sebagai otak pembunuhan Vina. Apa maksud dari gestur Peggy tersebut? Usai jeda kami akan membahas selengkapnya, tetaplah di iNewsroom. Kembali di iNewsroom, pemirsa, Peggy Setiawan memperlihatkan gestur tertentu saat Polda Jawa Barat memaparkan tuduhan dan pembuktian tentang keterlibatannya dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Dalam momen tersebut, Peggy membantah terlibat pembunuhan Vina. Pemirsa, Peggy menunjukkan gestur-gestur tertentu saat rilis di Polda Jawa Barat. Apa maksud dari gestur Peggy tersebut? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Selamat malam, Mbak Monika. Gestur yang baik, gestur yang menjadi perhatian Mbak Monika saat rilis tadi ada mendongak ke atas dan juga geleng-geleng yang dilakukan oleh Peggy. Apa yang bisa Anda cermati terkait gestur ini? Oke, sebelum kita membahas detail mengenai gestur, tetapi sebagai masyarakat awam, kita akan melakukan hipotesis terlebih dahulu. Ya, yang pertama hipotesisnya adalah benar bahwa Peggy ini adalah pelaku. Ya, artinya tangkapan polisi ini benar, begitu ya. Yang kedua adalah salah menangkap atau wrongful arrest, gitu ya. Jadi salah nangkap orang. Yang ketiga, ini adalah merupakan rekayasa kasus atau yang disebut dengan framing. Nah, kalau framing ini terjadi, ini ada 2 kemungkinan juga. Yang pertama adalah merupakan fabrication of evidence, ya. Yang kedua, ya, jadi yang pertama ini adalah merupakan sesuatu yang memang yang menjadi bagian. Ya pemirsa, anak mantan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra dan Wahyu Ciptaningsih menyangkal tudingan warganet bahwa dirinya adalah salah satu terduga pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon pada 2016 silam. Sebelumnya di dalam DPO yang dirilis Polda Jawa Barat ditulis salah satu nama DPO adalah Dani, yang kebetulan nama tersebut sama dengan nama anak terakhir dari mantan Bupati Cirebon. Pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDI Perjuangan. Selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah di iNewsroom. Anda kembali di iNewsroom, pemirsa. Rakernas PDI Perjuangan resmi ditutup hari ini setelah digelar selama 3 hari sejak Jumat lalu di Ancol, Jakarta Utara. Hasil Rakernas memutuskan kembali meminta Megawati Soekarno Putri untuk menjadi Ketua Umum Partai periode 2025 hingga 2030. Sementara itu pemirsa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani menangis saat membaca rekomendasi hasil Rakernas kelima PDIP di Ancol, Jakarta Utara. Puan meminta maaf atas kader PDIP yang tidak menjunjung tinggi etika politik dan melanggar ideologi partai. Pemirsa, Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI melarang lembaga penyiaran televisi menayangkan anak dan istri serta keluarga dari tersangka tindak pidana korupsi, terkecuali anak dan istri terlibat melakukan korupsi tersebut. Nah pemirsa, apa yang menjadi pertimbangan KPI sehingga tidak boleh menyiarkan anak dan istri koruptor? Padahal korupsi masuk dalam extraordinary crime. Selengkapnya kita akan membahasnya bersama Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Boyamin Saiman. Dan kami juga telah mengundang perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI untuk berdialog soal ini namun belum bersedia. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Bang Boyamin.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Valeri dan seluruh pemirsa. Baik, Bang Boyamin, ini yang menjadi ramai pedoman peraturan tadi. Apa yang Anda cermati terkait ini? Apakah ini akan merugikan begitu dalam proses persidangan kasus korupsi? Kita ini sengsara bener Valeri. Hukuman Ya pemirsa, istri, anak, dan cucu dari mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo akan bersaksi di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Senin esok. Hakim akan membedah dugaan aliran uang Kementan yang digunakan SYL untuk kepentingan keluarganya. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti jemaah haji asal Pangandaran karena istrinya meninggal saat tiba di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Informasi selengkapnya kembali di iNewsroom. Pemirsa, duka mendalam menyelimuti Endang, jemaah haji asal Pangandaran, karena harus berhaji tanpa pendamping. Lantaran istri tercinta kembali kepada sang holik setibanya di Bandara Jeddah, Arab Saudi. Dan pemirsa, usai sudah jumpa kita di iNewsroom hari ini, saya Nadia Valeri pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.